Manusia bertanya kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai kiamat. Qul, katakan pada mereka, innama ilmuha indallah. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat hanya ada di sisi Allah Ta'ala. Maka Nabi kita disuruh oleh Allah menjawab, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya di sisi Allah Ta'ala. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang tahu jadwal kiamat, tidak ada. Termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri tidak mengetahui kapan jadwal kiamat terjadi. Karenanya tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan tahun, bulan, apalagi tanggal terjadinya kiamat. Tidak ada. Satu-satunya hadis yang mengisyaratkan kapan terjadinya kiamat, hadis sahih riwayat Bukhari. Namun hadis ini hanya menyebutkan harinya, yaitu hari dan tanda-tanda yang dimaksud di sini adalah tanda-tanda kiamat. Dan lebih spesifik lagi, ketika disebutkan dengan angka terbatas, asyra ayat, maknanya adalah tanda-tanda besar kiamat. Sebab para ulama kita telah memilah, telah membagi tanda-tanda dekatnya kiamat ke dalam dua kategori. Ada yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil, dan ada yang disebut alamatul kubra, tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil jumlahnya sangat banyak dan pada umumnya datang terlebih dahulu. Sedangkan tanda-tanda besar jumlahnya terbatas, hanya 10, datang belakangan ketika kiamat sudah dekat akan terjadi. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya kepada jamaah, tanda kecil kiamat yang paling awal apa? Tanda-tanda kecil kiamat jumlahnya banyak sekali, tetapi yang paling awal peristiwa apa? Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, benar. Jadi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan alamatus sughra al-ula, tanda kiamat, tanda kecil kiamat yang paling pertama. Sedangkan dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa nabi kita ini merupakan khataman nabiyyin, penutup rangkaian para nabi. La nabiyya ba'dah, la rasula ba'dah. Artinya apa? Itulah sebabnya nabi kita sering dijuluki nabi akhir zaman. Apa maknanya bahwa nabi kita merupakan nabi akhir zaman? Maknanya adalah semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini, maka lembaran sejarah dunia ini memasuki lembaran akhir zaman. Dan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijuluki umat akhir zaman. Apa artinya? Artinya we are the last of mankind. Kita ini adalah umat manusia yang terakhir. Sesudah kita tidak ada lagi umat manusia, karena dunia ini akan berakhir. Jadi perumpamaannya seperti sebuah kitab tebal, judulnya Sejarah Dunia. Maka bab terakhir adalah bab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Buku ini sudah tinggal sekitar 5 lembar lagi. Habis itu berakhirlah dunia ini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 63, Yas'alukan nasu 'anis sa'ah, manusia bertanya kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai kiamat. Qul, katakan pada mereka, innama ilmuha indallah. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat hanya ada di sisi Allah Ta'ala. Jadi kaum Quraisy bertanya kepada Nabi kita mengenai kiamat, kapan terjadinya? Kalau benar akan terjadi kiamat, kapan terjadinya wahai Muhammad? Maka Nabi kita disuruh oleh Allah menjawab, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya di sisi Allah Ta'ala. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang tahu jadwal kiamat, tidak ada. Termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri tidak mengetahui kapan jadwal kiamat terjadi. Karenanya tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan tahun, bulan, apalagi tanggal terjadinya kiamat. Tidak ada. Satu-satunya hadis yang mengisyaratkan kapan terjadinya kiamat, hadis sahih riwayat Bukhari.
Namun hadis ini hanya menyebutkan harinya, yaitu hari apa? Hari Jumat. Tapi Jumat yang mana? Innama ilmuha indallah. Hadisnya kurang lebih berbunyi sebagai berikut. Tidak ada hari di mana matahari bersinar yang lebih baik daripada hari Jumat. Pada hari itulah Allah Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam. Pada hari itulah Allah memasukkan Adam ke dalam jannah. Pada hari itulah Allah mengeluarkan Adam dari jannah. Pada hari itulah Allah menerima taubatnya Adam. Pada hari itulah Allah akan memasukkan kembali Adam ke dalam jannah. Dan pada hari itulah tegaknya hari kiamat. Jadi satu-satunya hadis yang mengisyaratkan kapan terjadinya kiamat hanya hadis ini. Dan ini mengisyaratkan harinya saja. Tapi hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa? Innama ilmuha indallah. Karenanya saudara-saudara mungkin masih ingat, dulu Hollywood menerbitkan sebuah film judulnya 2012. Masih ingat? Ya. Film itu menggambarkan kejadian-kejadian bencana multidimensi. Mereka menyebutnya apokalips, ya, hari kiamat. Dan sutradara film itu berasumsi bahwa peristiwa apokalips itu akan terjadi tanggal 21 Desember tahun 2012. Ya. Silahkan kalau Anda punya aplikasi kalender di smartphone Anda, di HP Anda buka 21 Desember 2012, ternyata hari Jumat. Ya. Boleh jadi sutradara ini tahu hadis tadi, ya kan? Bahwa kiamat akan terjadi hari Jumat, tapi ternyata bukan Jumat 21 Desember 2012. Ya. Sudah lewat dan kiamat belum terjadi. Nah, namun di ujung ayat surat Al-Ahzab ini Allah Ta'ala kemudian berfirman, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi kiamat itu sudah dekat waktunya. Ya. Nah, jadi ini perpaduan antara dua sikap. Orang beriman itu dituntut untuk memiliki sikap tawadhu, rendah hati. Kalau ada orang kafir, orang jahil, orang iseng bertanya kepada kita, "Hai muslim, kamu kan merasa benar. Coba sebutkan kapan kiamat terjadi." Jawab dengan jujur, "Innama ilmuha indallah." Pengetahuan tentang hal itu hanya ada di sisi Allah. Tapi di lain sisi, lewat ayat ini Allah Ta'ala meminta kita orang beriman untuk memiliki mentalitas la'an as-sa'ata takunu qaribah. Boleh jadi kiamat sudah